Saya mau bertanya, kenapa dukun dan wahabi itu bisa masuk ke dalam pondok Gus Idris? Mm-mm. Saya itu mengkhawatirkan keselamatan MG. Mm-mm. Umi sama anaknya. Sampai sekarang keberadaannya pun saya tidak tahu. Karena kemarin itu diculik sama Wahabi. Iya. Mau beli barang tapi dia memaksa. Mm-mm. Daripada dikasih sama Wahabi sama dukun santet itu, Iya. lebih baik dikasihkan sama orang lain, Mas Dani. Karena uang yang dimiliki Wahabi itu uang haram. Jadi nggak mungkin dikasihkan sama Gus sama Umi barang itu. Iya, iya. Lebih baik dikasihkan sama orang lain, walaupun harganya nggak semahal itu yang mau dibeli sama Wahabi itu. Iya, iya. Terus terang saya sekarang mengkhawatirkan keselamatan Umi sama anaknya karena keadaan terancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, Kang Dani sudah berada di pondok Gus Idris. Dan di sini Kang Dani tidak tahu, guys, ya, tidak tahu apakah Gus Idris berada di pondok atau tidak. Tetapi saya ingin mau melihat, sahabat, ya, yang dimana di belakang saya ini pembangunan masjid dan pondok Gus Idris saat ini memang lagi tahap pembangunan. Di situ memang saya mendapatkan cerita dari Gusnya, yang dimana pembangunan masjid yang di belakang saya ini, sahabat, ya, dengan bisa lihat memang sudah ditargetkan sama beliau. Insya Allah masjid yang di belakang Kang Dani ini di awal bulan suci Ramadan, di bulan puasa ini, masjid insya Allah sudah siap akan digunakan. Meskipun beliau saat ini lagi butuh biaya, ya kan, saudara-saudaraku dimanapun berada tahulah seperti apa saat ini yang terjadi di dalam keluarga pondok Gus Idris, yang dimana Wahabi menginginkan sesuatu dari Gus Idris, meskipun ditawar sebanyak uang 1 koper, Wahabi mau memaharkan barang tersebut. Tetapi kenapa? Ya, tetapi kenapa Gus Idris tidak mau memberikan benda tersebut kepada Wahabi? Tapi saya yakin, sahabat, ya, tapi saya yakin Gus Idris tidak mau, tidak mungkin mengasihkan sesuatu kepada orang-orang yang menurut dia tidak sepaham dan tidak sejalan. Apalagi orang itu sudah jelas ingin menghancurkan keluarga besar Gus Idris. Apalagi saat ini, sahabat, ya, saat ini keluarga Gus Idris ini, istri dan anaknya ini lagi diculik. Di situ saya mendengar, mendapatkan kabar anak dan istrinya disiksa oleh Wahabi. Masya Allah. Jadi posisi Gus Idris ini saat ini, sahabat, ya, lagi sangat terancam. Ya, sangat terancam. Meskipun beliau sangat membutuhkan biaya untuk menyelesaikan pembangunan yang ada di pondok ini, sahabatku, saudaraku dimanapun berada, sudah melihat yang di belakang Kang Dani ini. Memang sangat luar biasa sekali besar, ya, masjidnya. Tapi saya yakin, sahabat, apa yang dibangunkan sama Gus Idris ini bukan untuk beliau pribadi, tetapi untuk kita semuanya. Mungkin untuk saudaraku dimanapun berada yang lagi di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, di Arab Saudi, di Malaysia saat ini lagi berjuang, ya, mencari nafkah untuk keluarganya dan menyisihkan sedikit sedekah kepada Gus Idris. Tapi insya Allah, sahabat, insya Allah saya yakin apapun yang dilakukan jenengan dimanapun berada, semoga mendapatkan keberkahan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Kang Dani mau lihat pembangunan yang ada di pondok Trekol Jana ini bukan hanya masjid saja, sahabat, ya. Nah, itu saya tidak tahu pembangunan apa, itu sangat besar sekali. Tentunya pembangunan ini bukan membutuhkan uang yang sangat sedikit, sahabat, ya. Nah, ini saya tidak tahu ini pembangunan apa. Nanti saya coba bertanya kepada santri atau enggak Pak Security. Nah, dan juga saya mau bertanya, sahabat, ya,
mau bertanya kepada Pak Sukriti ini, ya, kenapa Wahabi dan dukun itu kok bisa masuk ke dalam pondok ini, sahabat? Sementara di saat Wahabi dan dukun itu Kang Dhani tidak berada di pondok. Sahabat ingin tahu saya kemana? Karena saat itu saya diamanahkan oleh Gus Idris mencari Umi dan anaknya. Di saat saya tidak berada di pondok, sahabat ya, saya mendapatkan kabar Wahabi dan dukun menyerang Gus Idris. Dengan sombongnya, dengan bangganya dia menyiksa anaknya Gus Idris. Tapi itu cara liciknya, sahabat. Cara liciknya, dia ingin menginginkan sesuatu dari Gus Idris. Dia menculik anak dan istrinya. Supaya apa? Supaya Gus Idris mau mengasihkan barang tersebut kepada Wahabi itu. Katanya Wahabi itu tidak percaya benda-benda itu. Katanya bid'ah. Itu bid'ah. Kenapa dia mau memiliki itu, sahabat? Ini perlu banyak tanda tanya. Ya kan? Ini perlu banyak tanda tanya. Ini saya yakin, sahabat, ada orang yang menginginkan sesuatu itu. Apakah iya ada orang mencuri Wahabi untuk memaharkan tersebut? Insya Allah. Marilah sahabat saudaraku dimanapun berada, kita doakan bersama-sama semoga keluarga besar Gus Idris ini selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kekuatan oleh Allah, dan khususnya untuk Gus Idris semoga dikuatkan lagi kesabarannya. Ini ujian, sahabat ya. Ini ujian yang sangat luar biasa untuk Gus Idris. Tapi saya yakin, insya Allah, saya yakin masalah ini akan cepat selesai dan semuanya baik-baik saja, sahabat. Ya, sudah lihat ya pembangunannya saat ini seperti itu. Ini sangat besar sekali, sahabat. Bukan hanya itu saja ya. Nah, ini tempat apa ini kayaknya? Ini tempat istirahatnya tamu dan pasien ini, sahabat ya. Insya Allah ini ditarget sama Gus Idris di awal bulan suci Ramadan ini semuanya akan selesai. Jadi sahabat-sahabat sudah tahu semua ya. Saat ini mari kalau menjenengan mau membantu Gus Idris saat ini yang dimana untuk menyelesaikan pembangunan masjid dan pondoknya ini. Saya yakin saudara-saudaraku ini orangnya sangat baik semuanya. Tidak mungkin rela barang tersebut akan dimiliki oleh orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi namanya Wahabi. Tidak mungkin itu. Oh ya sahabat ya, saya ini mau bertanya sebenarnya, kenapa Wahabi ini bisa masuk? Saya mau ke kantor Pak Security, saya mau bertanya langsung. Ayo ikutin saya guys. Kenapa bisa masuk gitu loh? Nah ini Pak Security-nya ada guys. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf saya di sini baru datang guys ya. Baru datang. Tadi saya sudah izin sama beliau, tapi saya belum bertanya sama beliau. Tetapi sebelumnya saya meminta izin kepada Pak Suwandi. Iya. Saya mau bertanya, kenapa dukun dan Wahabi itu bisa masuk ke dalam pondok Gus Idris? Maaf ya Mas Dhani, Ya. kemarin saya serba salah. Mm-mm. Saya itu mengkhawatirkan keselamatan Amin, Gi. Mm-mm. Umi sama anaknya. Sampai sekarang keberadaannya pun saya tidak tahu. Iya. Dalam sekarang ini Iya. keluarga Umi dalam keadaan terancam. Iya ya. Terus? Karena kemarin itu diculik sama Wahabi. Iya. Mau beli barang tapi dia memaksa. Daripada dikasih sama Wahabi sama dukun santet itu, Iya. lebih baik dikasihkan sama orang lain, Mas Dhani. Karena uang yang dimiliki Wahabi itu uang haram. Jadi nggak
mungkin dikasihkan sama Gus sama Umi barang itu. Iya, iya. Lebih baik dikasihkan sama orang lain, walaupun harganya nggak semahal itu yang mau dibeli sama Wahabi itu. Iya, iya. Terus terang saya sekarang mengkhawatirkan keselamatan Umi sama anaknya karena keadaan terancam. Terus gimana sekarang solusi Mas Dani? Ya, oke sahabat. Jadi seperti itu tadi penjelasan dari Pak Suwandi ya. Iya, Kenapa dia mengizinkan Wahabi itu masuk ke dalam pondok. Tetapi yang dikhawatirkan dari Pak Suwandi ini, kalau Wahabi itu dilarang masuk, ya kan, dilarang masuk ke pondok, dia memikirkan gimana nasibnya istri dan anaknya Gus Idris. Jadi saya berpikir wajar sahabat. Ini Pak Suwandi ini sangat luar biasa. ya, saya sekarang menyesal sekali atas istilahnya apa ya, tugas saya istilahnya kurang tegas, tapi saya mengkhawatirkan keselamatan Umi sama anaknya karena sama saat ini saya tidak tahu keberadaan Umi sama anaknya. Iya. Saya minta tolong kepada Mas Dani untuk bisa mencari dan kembali dengan keadaan selamat. Iya. Sekarang Insya Allah itu sudah menjadi niat saya, sudah menjadi tekad saya untuk membantu Gus Idris saat ini. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf Pak Sukriti ya, Pak Suwandi ya, yang dimana di saat dukun Wahabi itu masuk ke dalam pondok, saya tidak berada di pondok. iya, Karena Mas Dani. apa? Saya mendapatkan tugas guys, mendapatkan tugas dari Gus Idris bersama beberapa santri untuk mencari tahu keberadaan Umi dan anaknya. Di saat kami mencari Umi dan anaknya, dukun dan Wahabi mendatangi pondok Gus Idris. Jadi saya merasa bersalah Pak Sukriti. Iya, Mas Saya Dani. merasa bersalah, di situ saya kecolongan sahabat. Memang ini sudah ada yang mengasih informasi tentang keluarga Gus Idris saat ini. Memang kita sudah curiga ya, beberapa orang yang sudah bersekongkol dengan Wahabi dan dukun bayaran itu sahabat. Oh iya Pak Suwadi, saya mau bertanya, Gusnya saat ini masih ada di pondok kah? Nggak ada Gusnya, Tidak ada ya. nggak ada. Sampai sekarang saya pun nggak tahu keberadaannya Mas Dani. Dan saya sebagai security, saya memang kurang bertanggung jawab, tapi saya balikkan itu, saya memikirkan keselamatan Umi sama anak dan keluarganya. Iya. Kalau saya memaksakan tidak boleh masuk, saya takut nanti gimana nasib keluarganya Umi sama anak-anaknya itu. Sampai sekarang pun saya nggak tahu keberadaannya dan saya sangat menyesal dengan kejadian ini. Tolong Mas Dani cari Umi dan anaknya sampai ketemu. Saya sudah berusaha sahabat ya, tapi di situ saya belum bisa tahu di mana Umi saat ini. Tadi Pak Suwandi bilang saat ini sahabat ya, Gus Idris, Bang Radit juga ada Pak. Nggak ada. Jadi semuanya saat ini sahabat ya tidak ada di Saya pondok. pun sekarang juga bingung mau saya cari kemana. Saya nggak bisa berbuat apa-apa karena posisi Umi di bawah. Kalau saya memaksakan diri saya, Ya, bisa berbahaya nanti iya. nasib Umi sama anaknya. Kalau saya memaksakan tidak boleh masuk. Saya tidak akan menyalahkan Pak Suwandi, yang dimana Pak Suwandi ini sahabat ya serba salah. Kalau Wahabi itu tidak diizinkan masuk, yang dikhawatirkan bagaimana nanti nasib istri dan anaknya.
saya salut sama Pak Suwandi. Meskipun ini suatu hal yang berat Ya, cobaan yang ini Mas Pak Dani. Suwandi lakukan, tetapi saya yakin sahabat, ini suatu hal yang menurut saya ini yang terbaik. Supaya apa? Dengan dia mengizinkan Wahabi dan dukun itu masuk, karena beliau ini sangat mengkhawatirkan keadaan Umi dan anaknya, gitu. Dan saya sampai sekarang bingung mau berbuat apa Mas Dani untuk menolong Umi sama anaknya. Iya. Terus terang saya sampai sejak ini saya bingung dengan posisinya dia sekarang di mana, nasibnya itu terus gimana. Tolong Mas Dani, aku minta tolong Mas Siap. sampean cari sampai ketemu. Siap. Karena apa? Karena netizen ini kan bertanya, kok kenapa bisa masuk dukun dan Wahabi itu? Tadi sahabat sudah mendengarkan kenapa alasan Pak Suwandi ini mengizinkan Wahabi masuk. Ya, Dan di saat saya- ini, gimana Pak? mengizinkan bukan dengan keadaan darurat seperti ini saya terpaksa bisa memasukkan itu karena saya khawatir dengan keselamatan Umi dan anaknya. Terpaksa saya mengizinkan masuk Iya Pak. Mas Dani. Dan itu saya Dan saya sangat minta salut maaf. sama Bapak. Sama netizen semua. Iya. Saya sampai bisa memasukkan orang seperti itu. Tapi dibalik itu saya lebih mementingkan keselamatan Umi dan anak-anaknya dan keluarganya. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada netizen dimanapun berada Pak Suwandi, silakan. Ya, semua netizen saya minta maaf dengan keluarga Gus dan Umi dan keluarganya, anak-anaknya ini, karena saya kurang bertanggung jawab juga bisa, tapi dibalik itu saya sudah berusaha sekuat tenaga saya karena saya lebih mementingkan keselamatan Umi dan anaknya sama Gus. Kalau saya memaksakan Wahabi sampai tidak bisa masuk karena orangnya kejam seperti itu, saya pun takut di ngapa-ngapain Umi sama anaknya gitu. Tolong Mas Dani, Siap. saya minta tolong jenengan. Ya. Jadi begitu sahabat ya. Tapi saya yakin Umi dan anaknya meskipun disiksa, tapi saya yakin sahabat ya, Umi dan anaknya akan tetap selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu sahabat. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Pak Suwandi. Iya, Mas Saya Dani. salut meskipun Pak Suwandi mengizinkan Wahabi masuk, tapi itu suatu tindakan yang sangat luar biasa. Tidak apa-apa Pak Suwandi. Ya. Saya Jadi- pun minta maaf sama Mas Dani karena kejadian ini. Memang gimana lagi, saya keadaan terpaksa ya bisa memasukkan Wahabi seperti itu. Pak Suwandi tidak perlu meminta maaf kepada saya sahabat ya. Pak Suwandi sudah melakukan tugas yang sangat luar biasa. Tidak ada yang menyalahkan Pak Suwandi. Tidak ada yang menyalahkan Pak Suwandi karena ini karena ini suasananya sangat genting sekali sahabat ya. Oke, Pak Suwandi, saya Iya. ucapkan terima kasih Oh, iya. atas penjelasannya. Saya izin Terima kasih. masuk boleh Pak Suwandi? Ya, silakan boleh Oke. masuk. Jadi begitu sahabat ya. Oke sahabat ya, di sini Kang Dani akan masuk karena tadi sudah diizinkan sama Pak Security, Pak Suwandi namanya. Pak Suwandi ini sangat luar biasa sekali sahabat ya. Jadi ternyata sahabat saudaraku dimanapun berada, saat ini Gus Idris ini sama Bang Radi tidak berada di pondok, ya. Tapi insya Allah saya akan menyusul Gus Idris. Tapi di sini saya mau mencari santri dulu. Kalau bisa saya minta dampingin sama santri sahabat, ya. Ibu
Ini kandangnya masuk. Tadi kandangnya sudah dapat izin sahabat ya. Alhamdulillah. Kita lihat suasana saat ini di dalam pondok Gus Idris ini. Astagfirullahaladzim. Ternyata sangat sepi sekali sahabat ya. Jadi sahabat saudaraku dimanapun berada bisa melihat saat ini suasana yang ada di pondok Gus ini. Oke, saya ucapkan terima kasih sahabat ya. Nanti saya mau minta izin sama Pak Suwandi. Saya mau ngajak santri untuk mengantar saya bertemu sama Gusnya. Karena saya yakin sahabat ya. Karena saya yakin saat ini Gus Idris ini sangat berusaha keras ingin menyelamatkan istri dan anaknya. Meskipun saat ini Gusnya diancam dengan cara dia menyekap istri dan anaknya. Demi apa? Dia ingin menginginkan sesuatu, benda tersebut yang dimiliki sama Gus Idris. Tetapi kenapa Gus Idris tidak mau mengasihkan itu? Karena Gusnya masih memikirkan benda tersebut tidak pas dan tidak cocok. Dan uang itu yang Gus lihat, karena uang itu tidak baik dan uang itu bisa dikatakan uang haram sahabat ya. Makanya Gus Idris lebih baik mengasihkan benda tersebut kepada anda dimanapun berada. Ayo sahabat saudaraku dimanapun berada, jika ingin membantu Gus Idris saat ini, silakan maharkan benda tersebut sahabat. Bantu keluarga besar Gus Idris saat ini sahabat ya. Ayo kita semuanya mendoakan, mari kita sama-sama sahabat mendoakan Gus Idris ini, semoga permasalahan ini cepat selesai dan semuanya baik-baik saja, dan akan terbongkar, akan terkuak siapa dalang dan siapa saja pengkhianat yang ada di dalam keluarga besar Gus Idris ini sahabat. Insya Allah nanti saya akan lanjut lagi, dan tentunya sahabatku saudaraku dimanapun berada ikutin terus ya. Nah ini santri, Kang Santri sini. Assalamualaikum. Nah, siapa namanya? Boleh saya ngobrol sebentar? Nah sini. Siapa namanya Kang Santri? Nama saya Abdul Hafiz. Abdul Hafiz, jenengan dari mana Kang? Dari Surabaya. Dari Surabaya ya. Amit, pakai mic ya. Saya mau bertanya sedikit, karena tadi malam tuh kita dua grup ya. Dua grup. Beliau ini tadi malam sama siapa mencari Umi sama anaknya? Sama si Ganti. Sama Hendri. Bagaimana dalam pencarian itu? Belum ketemu juga. Belum bisa ketemu ya. Iya. Jadi beliau juga sekarang saat ini sudah pulang ke pondok sahabat ya. Ya. Insya Allah kita akan berusaha keras ya. Iya. Saya juga akan lanjut untuk membantu Gus Idris, akan mencari tahu di mana keberadaan Umi dan anaknya. Tetap semangat, Iya. jangan pantang menyerah. Iya. Apapun yang terjadi, jangan pernah goyah. Ya, Iya. bantu guru jenengan. Iya. Saya salut sahabat pada santri-santrinya, begitu cintanya kepada Gus Idris dan kepada keluarga besarnya. Oke, terima kasih Kang ya. Iya, Bang. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali sahabat ya, adab-adab santri Gus Idris ini. Salut saya, didikannya sangat luar biasa sekali. Karena siapapun saat ini orang yang tidak dikenal memang dilarang masuk. Seperti contoh saya kemarin sahabat ya. Nggih, monggo Kang. Seperti contoh saya kemarin masuk, tapi itu hal yang wajar. Saya salut dengan santrinya Gus Idris. Dia betul-betul menjaga amanah dan bertanggung jawab atas apa yang sudah diamanahkan sama
Gus Idris. Ya. Oke sahabat ya, cukup sampai di sini dulu, dan selalu ikutin tayangan-tayangan terbaru dari Kang Dhani ya. Dan saya mengucapkan mohon maaf atas kejadian kenapa dukun sama wahabi bisa masuk ya, karena Kang Dhani lagi di luar. Kang Dhani tidak tahu dan Kang Dhani tidak dapat kabar bahwasanya dukun dan wahabi itu akan mendatangi Gusnya. Tapi di situ kan tetap semangat sahabat, pantang menyerah ya, karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Oke sahabat ya, karena ucapkan terima kasih yang selalu mendoakan Kang Dhani, yang selalu mensupport, yang selalu mendukung ya. Yang belum subscribe juga Kang Dhani mohon dibantu subscribe sahabat ya. Karena dengan subscribe jenengan itu sangat membantu saya. Di situ saya melihat saudara-saudaraku itu mendukung apa yang saya lakukan saat ini. Oke, semoga kita tetap selalu terjaga tali silaturahmi, dan jangan sampai kita terpecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sahabat ya. Jangan sampai, karena saya merasa sekarang ini sudah di akhir zaman, banyak penghasut, banyak pengadu domba ya, seperti contoh apa yang dilakukan para wahabi saat ini, menyerang para guru-guru spiritual ya, menyerang para guru-guru spiritual. Tapi saya yakin insya Allah tetap kuat dan tetap berpegang teguh kepada tali Allah. Dan saya harap saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan sampai mau terpengaruh sama rayuan manis ya, rayuan gombal para oknum-oknum wahabi, ingin mengajak, ingin merangkul saudaraku bisa ikut ke rombongannya wahabi. Jangan sampai sahabat ya. Ya, kalau ketemu cepat dengan melapor kepada RT ataupun RW ya, cepat dilaporkan, karena jangan dibiarkan para wahaboy merajalela sahabat. Tapi saya yakin sahabat saudaraku dimanapun berada tidak akan mau ataupun sampai terayuh mendengar kata-kata wahabi yang tidak bertanggung jawab itu. Oke sahabat ya, ini sampai di situ dulu. Anda ucapkan terima kasih. Ya akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.